Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Matematika kelas 12 IPS 1 akan menjelaskan materi mengenai barisan dan deret, aritmatika dan geometri, materi kelas 11 yang beranggotakan saya sendiri Fenantia Septianti, Aulia Mahargiani Erlangga, Fajri Nurhaliza, dan Maulidia Nuraini. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Dedi selaku guru matematika kelas 12 yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menjelaskan materi ini. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai barisan aritmatika. Apa sih barisan aritmatika itu? Barisan aritmatika atau barisan hitung adalah barisan bilangan dengan sifat selisih suatu suku dengan suku sebelumnya selalu sama. Nah, di sini ada kata suku barisan. Apa itu suku? Teman-teman perhatikan contoh berikut ini. Ada barisan bilangan 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Nah, bilangan-bilangan ini adalah bilangan-bilangan yang menyusun suatu barisan yang disebut sebagai suku-suku barisan dengan simbol U. Nah, seperti pada slide ini, U1 berarti suku pertama, U2 suku kedua, U3 suku ketiga, U4 suku keempat, atau yang terletak di urutan keempat, dan seterusnya sampai UN atau suku ke N. N-nya adalah bilangan asli, bisa berapapun. Teman-teman lihat juga di definisinya, barisan aritmatika memiliki sifat selisih suatu suku dengan suku sebelumnya selalu sama. Kita coba selisihkan, 4 dikurang 2 hasilnya 2, 6 dikurang 4 hasilnya 2, 8 dikurang 6 hasilnya 2. Jadi, selisihnya selalu sama kan? Dan juga disebut beda, atau kalau menggunakan rumus yaitu B sama dengan UN dikurang UN kurang 1. Sekarang kita masuk ke contoh berikut ini. Tentukan beda masing-masing barisan bilangan berikut. 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Nah, penyelesaiannya yaitu B sama dengan UN dikurang UN kurang 1. UN-nya ini kita ambil dari U kedua. U keduanya ini bilangannya 4 dan UN kurang 1 berarti U kedua dikurang 1 sama dengan U1. U1-nya ini 2. Jadi B sama dengan 4 dikurang 2 sama dengan 2. Berarti B-nya adalah 2. Nah, sekarang kita masuk ke rumus mencari suku ke N barisan aritmatika. Dengan rumus UN sama dengan U1 ditambah buka kurung N kurang 1 tutup kurung dikali B. Atau juga bisa dengan cara UN sama dengan A tambah buka kurung N kurang 1 tutup kurung dikali B. Dengan keterangan UN itu adalah suku ke N. UN1 sama dengan A, yaitu suku ke-1 barisan aritmatika. UN dikurang 1 adalah suku ke N kurang 1. B-nya itu adalah beda dan N-nya itu adalah banyak suku pada barisan aritmatika. Teman-teman bisa dilihat contoh soal berikut ini. Diketahui barisan aritmatika sebagai berikut: 3, 7, 11, 15, 19, dan seterusnya. Pertanyaannya, ditentukan berapa suku ke-10 barisan aritmatika tersebut. Yang diketahui U1-nya ini atau A adalah 3. B-nya U2 dikurang U1 sama dengan U2-nya ini 7, U1-nya 3. Berarti hasilnya 7 dikurang 3, 4. Dan N-nya adalah 10. Yang ditanya, suku ke-10, berarti U10. Jawabannya pakai menggunakan rumus UN sama dengan A tambah buka kurung N dikurang 1 tutup kurung dikali B. U10 sama dengan A-nya ini dimasukin 3 ditambah N-nya kita masukkan 10. 10 dikurang 1, B-nya kita ganti 4 jadi dikali 4. U10 sama dengan 3 ditambah 9 dikali 4 sama dengan U10. 3 ditambah 36 sama dengan
U10, 3 tambah 36 hasilnya 39. Masuk ke contoh soal yang kedua. Pertanyaannya, rumus suku ke N dari barisan 1, 4, 7, 10 adalah diketahui A-nya 1, B-nya 4 dikurang 1 sama dengan 3. Yang ditanya UN. Jawabannya dengan cara UN sama dengan A ditambah buka kurung N kurang 1 tutup kurung dikali B. UN sama dengan 1 ditambah N dikurang 1 dikali bedanya kita ganti jadi 3. UN sama dengan 1 ditambah 3 dikali N hasilnya 3N dikurang 3 dikali 1 hasilnya 3. UN sama dengan 3N dikurang 2. 2-nya itu didapat dari 3 dikurang 1. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang terakhir dari materi barisan aritmatika. Pertanyaannya, suatu barisan aritmatika memiliki U1 sama dengan min 25 dan U5-nya sama dengan min 5. Suku ke-11 barisan tersebut adalah diketahui U1-nya atau A-nya sama dengan min 25. U5-nya sama dengan min 5. Yang ditanya U11. Jawab dengan rumus UN sama dengan A ditambah buka kurung N dikurang 1 tutup kurung dikali B. U5 sama dengan A tambah 4B. U5-nya udah diketahui hasilnya yaitu min 5. Berarti kita cari rumusnya min 5 sama dengan min 25 ditambah 4B. Min 25 kita pindahkan ke daerah min 5. Jadi, min 5 ditambah 25 sama dengan 4B. 25 ditambah min 5 dengan hasil 20 sama dengan 4B. B sama dengan 20 dibagi 4 dengan hasil 5. Sudah diketahui B-nya. Dan sekarang kita mencari rumus suku ke-11 atau U11. Dengan rumus U11 sama dengan A ditambah buka kurung N dikurang 1 tutup kurung dikali B. U11 sama dengan A-nya kita ganti jadi min 25 ditambah N dikurang 1. N-nya itu 11 dikurang 1 hasilnya 10 dikali B-nya kita ganti 5 yang sudah kita cari sebelumnya. U11 sama dengan min 25 ditambah 10 dikali 5 hasilnya 50. U11 sama dengan min 25 ditambah 50 dengan hasil 25. Berarti suku ke-11 barisan tersebut adalah 25. Selanjutnya kita akan membahas tentang deret aritmatika. Deret aritmatika adalah jumlah n suku pertama barisan aritmatika. Mengenai barisan aritmatika sendiri sudah dijelasin sebelumnya oleh rekan saya, yaitu Venantia. Jumlah n suku pertama dari suatu barisan bilangan dinotasikan dengan Sn. S ini dari kata sum yang artinya jumlah. Jadi Sn ini adalah jumlah n suku pertama dari suatu barisan bilangan. Setelah ini kita ke rumus deret aritmatika. Sebelumnya perhatikan berikut ini. Misalkan Sn sama dengan U1 tambah U2 ditambah U3 dan seterusnya sampai dengan UN merupakan deret dengan suku pertama yaitu A atau U1 dan beda dilambangkan dengan simbol B. Maka di mana A itu suku pertama, B itu beda, dan Sn itu adalah jumlah suku ke N. Nah, selanjutnya teman-teman kita masuk ke contoh soal yang pertama. Diketahui deret aritmatika dengan suku ketiga adalah 24 dan suku ke-6 adalah 36. Jumlah 15 suku pertama deret tersebut adalah diketahui U3-nya sama dengan 24 dan U6-nya sama dengan 36. Ditanya jumlah 15 suku deret pertama atau S15 seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. UN yaitu A ditambah N kurang 1 kali B dan Sn N per 2 2A ditambah N kurang 1 dikali B. U3 sudah diketahui hasilnya 24, jadi caranya A ditambah 2B sama dengan 24 dan A6 hasilnya 36, yaitu caranya A ditambah 5B sama dengan 36. Setelah itu kita eliminasikan persamaan 1 dan 2.
A-nya kita coret, jadinya sisa 5B dikurang 2B, yang hasilnya 3B, nah 36 dikurang 24, jadinya 12, jadi hasilnya 3B sama dengan 12, dan B hasilnya adalah 4. Selanjutnya kita substitusikan nilai B ke salah satu persamaan, A ditambah 2B sama dengan 24, B-nya kita ganti menjadi 4, dan A sama ditambah 2 kali 4 sama dengan 24, jadi A ditambah 8 sama dengan 24, 8 dipindahkan ke 24 menjadi A sama dengan 24 kurang 8 sama dengan A sama dengan 16. Jadi sudah diketahui A dan B-nya. Sekarang kita mencari S5 yang dimana rumusnya yaitu S5 sama dengan S15 yaitu N dibagi 2, 2-nya dikali A diganti 16 ditambah N diganti 15 kurang 1 dikali B diganti 4. Jadi hasilnya 15 sama dengan 15 per 2 dikali 2 dikali 16 tutup kurung ditambah 14 dikali 4 sama dengan S15 sama dengan 15 bagi 2 tutup kurung buka kurung 32 ditambah 56 tutup kurung sama dengan 15 per 2 dikali 88 S15 jadi 15 dikali 44 sama dengan 660. Jadi jumlah 15 suku pertama deret tersebut adalah 660. Selanjutnya kita beralih ke soal nomor 2. Seorang ibu membagikan permen kepada 5 orang anaknya. Menurut aturan deret aritmatika, semakin muda usia anaknya, semakin banyak permen yang diperoleh. Jika banyak permen yang diterima anak kedua 11 buah dan anak keempat 19 buah, maka jumlah seluruh permen adalah sudah diketahui udulannya 11 dijabarkan A ditambah B sama dengan 11 dan U4 sama dengan 19 dijabarkan A ditambah B sama dengan 19 lalu dieliminasikan nilai B ke salah satu persamaan A ditambah B ganti 4 sama dengan 11 yaitu A-nya sama dengan 11 dikurang 4 sama dengan 7. Setelah itu nilai A dan B kita peroleh, kemudian substitusikan nilai tersebut ke rumusnya. Sn sama dengan N per 2 buka kurung 2A ditambah buka kurung N kurang 1 tutup kurung dikali B tutup kurung. S5 sama dengan 5 per 2 buka kurung 2 buka kurung 7 tutup kurung ditambah buka kurung 5 kurang 1 tutup kurung dikali 4. S5 sama dengan 5 per 2 setelah dikalikan 14 ditambah 14 dikali 14 sama dengan S5 sama dengan 5 per 2 dikali 14 ditambah 16 yang hasilnya S5 5 per 2 dikali 30 yang hasilnya adalah 75. Maka jumlah seluruh permen adalah 75. Selanjutnya kita masuk pada materi barisan geometri. Nah, barisan geometri itu adalah pola yang memiliki pengali atau rasio yang tetap untuk setiap dua suku yang berdekatan. Nah, rasio pada barisan geometri ini biasa disimbolkan dengan R. Barisan geometri juga biasa disebut sebagai barisan ukur. Sebagai contoh, misalkan kita punya barisan seperti ini. 1, 3, 9, 27, dan seterusnya. Dari barisan tersebut, kita bisa lihat antara suku pertama dengan suku kedua dengan suku ketiga, dan seterusnya mempunyai pengalian tetap, yaitu 3. Seperti 1 dikali 3 sama dengan 3, 3 dikali 3 sama dengan 9, 9 kali 3 sama dengan 27, dan seterusnya. Barisan ini adalah termasuk dari barisan geometri. Contoh barisan geometri selanjutnya adalah 2, 4, 8, dan 16. Nah, cara menentukan pola barisan geometri tersebut adalah dengan cara membandingkan dua suku yang berurutan, seperti 4 dibagi 2 sama dengan 2, 8 dibagi 4 sama dengan 2, dan 16 dibagi 8 sama dengan 2. Dengan demikian, hasil perbandingan dua suku tersebut adalah 2, yang 2 tersebut adalah disebut rasio. Jadi rasio barisan geometri tersebut adalah 2. Secara matematika, barisan dan deret geometri adalah suatu barisan bilangan U1, U2, U3, dan seterusnya sampai UN. Apabila memenuhi U2 per U1 sama dengan U4 per U3 sama dengan UN per UN-1 sama dengan R, dengan R adalah rasio atau pembandingnya. Selanjutnya kita masuk pada rumus barisan geometri. Nah, suku pertama barisan geometri
dinotasikan sebagai A. Lalu rasio atau pembandingnya dinotasikan sebagai R. Baris geometri dapat dirumuskan sebagai berikut. A, AR, AR2, AR3, dan seterusnya sampai AR pangkat N-1. Dengan keterangan A itu adalah suku pertama barisan geometri, R itu rasio antara suku-sukunya, lalu N itu adalah urutan sukunya. Agar lebih mudah memahami rumus tersebut, kita langsung ke contoh berikut ini. Diketahui suatu barisan geometri 3, 9, 27, 81, 243. Berdasarkan hal tersebut, maka tentukanlah besar rasio dari barisan geometri tersebut. Nah, pembahasannya seperti ini, teman-teman. Diketahuinya itu ada suatu barisan geometri 3, 9, 27, 81, dan 243. Yang ditanyakan adalah tentukan besar rasio dari barisan geometri tersebut. Lalu caranya yang kita ketahui itu U1 sama dengan 3 dan U2 sama dengan 9. Sehingga jika dimasukkan ke dalam rumus, kita akan mendapatkan hasil sebagai berikut. Rasio sama dengan U2 per U1 sama dengan 9/3 sama dengan 3. Jadi rasio atau pembanding barisan geometri di atas adalah 3. Lalu untuk menentukan nilai suku ke N atau rasio, kita dapat menggunakan rumus sebagai berikut. UN sama dengan AR pangkat N-1. UN sama dengan AR pangkat N-1, R-nya sama dengan U2 per U1 sama dengan UN per UN-1. Dengan UN merupakan suku ke N. Berikut ini aja. Oke, agar mudah memahami rumus tersebut, kita akan ke contoh soal berikut ini. Suku ke-9 dari barisan 2, 4, 8, dan seterusnya adalah. Nah, kita perlu ingat bahwa U2 per U1 sama dengan U3 per U2 sama dengan UN per UN-1 sama dengan R atau rasio ya. Jadi, suku ke N banding UN sama dengan AR pangkat N-1. Nah, diketahuinya itu kan sudah ada dua. Bilangannya itu deretnya barisannya ada 2, 4, 8, dan seterusnya. Kita tahu bahwa A sama dengan 2, lalu rasionya adalah 4 bagi 2 sama dengan 2. Dengan demikian, mencari suku 9 sama dengan UN sama dengan AR pangkat N-1 sama dengan 2 kali 2 pangkat 9-1, yaitu 2 kali 2 pangkat 8. Dengan hasilnya yaitu 512. Jadi, suku ke-9 dari barisan 2, 4, 8 adalah 512. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai deret geometri. Sebelumnya kita harus tahu nih deret geometri itu apa. Deret geometri adalah penjumlahan suku-suku dari barisan geometri. Penjumlahan dari suku-suku pertama sampai ke suku N, barisan geometri. Nah, kemudian di bawah ini adalah rumus jumlah N suku pertama deret geometri, yaitu ada dua rumus. Yang pertama itu digunakan apabila rasionya lebih dari 1, dan yang kedua ini digunakan apabila rasionya kurang dari 1. Dimana Sn adalah jumlah N suku pertama, A sama dengan U1 atau suku pertama, dan R adalah rasio. Oke, ini adalah contoh soal yang pertama. Jumlah 6 suku pertama deret geometri 2 tambah 6 tambah 18 dan seterusnya adalah. Nah, yang ditanyakan ini kan jumlah 6 suku pertama. Yang diketahui adalah suku pertamanya adalah 2 dan rasionya 3. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus yang pertama tadi karena rasionya adalah 3, yang mana itu lebih dari 1. Langsung kita substitusi, N-nya tadi kan 6, jadi S6 sama dengan A-nya tadi 2, kemudian R-nya adalah 3 atau rasionya adalah 3. 3 pangkat 6 dikurang 1, kemudian per 3 dikurang 1. Kemudian kita lanjutkan 2 dikali 3 pangkat 6, yaitu 729 dikurang 1. Per 3 kurang 1, yaitu sama dengan 2. Nah, kita selesaikan yang di dalam kurung 729 dikurang 1, yaitu 728. Dikali 1. Lalu dibagi 1, yaitu jumlahnya 728. Jadi jumlah
6 suku pertama adalah 728. Baik, kita akan masuk ke contoh soal yang kedua. Seutas tali dipotong menjadi 5 bagian sehingga ukurannya membentuk deret geometri. Jika panjang potongan tali terpendek 4 cm dan potongan tali terpanjang 324 cm, maka panjang tali semula adalah. Berarti yang ditanyakan itu adalah panjang tali semula, dan yang diketahui adalah N-nya 5, A-nya 4, dan suku 5-nya adalah 324 cm. Langsung aja kita hitung berapa rasio deretnya dengan rumus UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. U-nya tadi U5-nya tadi 324, kita masukin ya 324 sama dengan 4 dikali R pangkat 5 dikurang 1. Berarti R-nya itu kita pindahin keluar. R pangkat 4 sama dengan 324 dibagi 4 sama dengan 81 atau 3 pangkat 4. Berarti rasionya adalah 3. Nah, langsung aja kita substitusi dengan menggunakan rumus SN sama dengan A buka kurung R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1. S5-nya belum kita ketahui, jadi kita harus cari dengan rumus yang tadi kita masukin nih, A-nya kan 4. Terus R-nya itu 3 pangkat 5 dikurang 1 per 3 kurang 1 sama dengan 484. Jadi panjang tali semula adalah 484 cm. Sekian dari kelompok kami, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.